Itulah yang perlu kita ketahui bersama, Bu. Agama tidak bisa dianalogikan, Bu. Satu. Yang kedua, agama bukanlah praktik sosial. Oke, selanjutnya, ketika emang Ben menganalogikan, meskipun agama gak bisa dianalogikan, ketika Ben menganalogikan dengan sholat dan wudhu, kenapa orang sholat wudhunya harus wudhu? Karena di syarat sah sholat ada yang menyatakan bahwasanya kita perlu suci dan kita perlu bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Terus, dan ketika pun itu dianalogikan ke umroh maupun haji, tidak ada syarat sah maupun syarat rukun haji ataupun umroh yang mengatakan bahwasanya uangnya didapat dari mana. Tuh. Yang kedua, Po. Ketika Ben caca karena ini dari awalnya tidak baik dan lain sebagainya. Ketika Ben kembali mengulik historis pada zaman Nabi Muhammad, apakah hal-hal yang dilakukan untuk berdakwah Islam uangnya itu selalu uang halal? Sedangkan kita tahu sendiri uang yang didapatkan pada zaman dulu, yang pertama mulai dari peperangan. Meskipun memang jihad untuk Islam, apakah harta rampasan itu termasuk harta yang bisa dijadikan tonggak awal untuk agama? Selanjutnya, uang yang didapatkan untuk berdakwah Islam pada zaman dulu itu secara tidak langsung juga diperbudakan. Uang untuk jual beli budak. Nah, dibangun agak jadi po. Di syarat rukun dan syarat sahnya haji dan umroh, gak ada spesifik yang mengatur mengenai keseriusan dari dimah. Jadi konteksnya beda. Mengenai keabsahan hajinya ataupun umrohnya, ketika emang syaratnya sudah terpenuhi dan rukunnya dilakukan semua, terus semuanya sah. Yang perlu digarisbawahi, dia sah etrema apa dia sah etrema? Kita tidak bisa memutuskan, karena yang bisa memutuskan dia etrema bi Allah apa aja ya. Hanya perspektif dari Allah. Mengenai syarat kesahannya dan syarat rukunnya udah maksimal, udah terlaksana semua, aman. Cuma ada yang perlu digarisbawahi juga, bahwasanya kalau haji, orang yang wajib haji adalah orang yang mampu mulai dari berangkatnya dan juga di belakang. Kalau secara tidak langsung dia bukan hasil dari uang suap dan lain-lain, dia tidak wajib. Cuma kalau umroh emang nggak ada sih, tapi lebih spesifiknya orang yang lebih diperintah atau diinstruksi ke haji daripada umroh, karena umroh dari sunnah, dan kalau bisa umroh memang dilaksanakan setelah haji. Jadi konteks masalah haji umroh terima apa enggak kita tak bisa tahu, tapi mengenai kesahannya kalau mereka sudah memenuhi syarat dan rukun, ya udah. Berbeda dengan sholat. Kenapa sholat wudhunya harus suci dulu sebelum sholat? Karena emang ada syarat sah sholat yang mengatakan kita harus wudhu dulu, harus suci dulu. Agama tak bisa analogi, bos.